teori dengan NIM E1121241018. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan mata kuliah kajian tenurial. Saya dari kelas B yang diampu oleh Mbak Dwi Juniarti. Ini saya akan menyampaikan pendapat analisis mengenai 5 persoalan tenurial, hak asasi dan konflik, dan sumber daya alam dengan mengambil contoh yang ada di daerah saya, yaitu Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 tentang mengapa konflik tenurial itu terus terjadi. Menurut saya, konflik tenurial ini terjadi karena adanya perbedaan hak pengakuan antara negara dan masyarakat. Nah, negara mengakui hak kalau ada sertifikat dan yang tertulis, sebaliknya masyarakat adat punya sistem sendiri. Tanah adalah milik bersama marga atau keluarga. Hak didapat dari warisan leluhur dan sudah dikuasai ratusan tahun meski tak bersurat. Masalahnya, negara menganggap wilayah adat ini tanah kosong atau milik negara, lalu memberikannya ke perusahaan. Ini menimbulkan ketidakpastian hak. Berdasarkan konsep keamanan tenurial, hak itu baru sah yang diakui pada pihak selama negara belum mengakui hak adat setara hak formal. Konflik pasti atau tidak akan selesai. Nah, contoh nyatanya tuh ada di Mandailing, Natal. Tanah warisan masyarakat diklaim sebagai kawasan hutan oleh negara dan diberikannya ke perusahaan sawit. Konflik sudah belasan tahun hanya karena beda pandangan soal kepemilikannya. Untuk soal nomor 2, dampak perusahaan penguasaan ruang. Nah, menurut saya kalau dia pakai teori ekologis, politik perubahan lahan dari hutan jadi kebun atau tambang itu bukan cuma soal tanah berubah bentuk, tapi siapa yang berkuasa dan siapa yang dirugikan. Dampak nyatanya, masyarakat kehilangan akses ke hutan dan sungai. Dulu hidup mandiri, sekarang sudah cari makan dan jadi buruh. Ekonomi mereka jatuh. Di budaya, di sumuk tanah itu ada sejarahnya, ada makam leluhur dan tempat adat. Kalau lahannya diambil, budaya dan identitas mereka ikut hilang. Menurut saya pembangunan ini tidak adil. Untungnya ke perusahaan dan negara, tetapi rusaknya lingkungan dan susahnya hidup ditanggung warga lokal. Contoh nyatanya ada di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Hutan habis jadi sawit, sungai jadi kotor, hasil hutan hilang, dan kebiasaan bertani tradisional makin jarang dilakukan. Baik, untuk soal nomor 3, sikap negara terhadap masyarakat adat. Nah, dalam pandangan antropologi hukum itu tidak cuma hanya satu dan bukan cuma milik negara. Di masyarakat kita, hukum adat itu ada, hidup dan berlaku sebelum negara terbentuk. Selama ini negara sering menganggap hukum adat itu kuno atau tidak sah, lalu seenaknya menimpa aturan adat demi investasi. Padahal aturan adat itu jelas, rapi, dan mengatur hidup masyarakat dengan baik. Menurut saya, negara harus mengakui hukum adat sebagai sistem hukum yang sah dan setara. Negara tidak boleh merasa paling benar sendiri. Undang-Undang Dasar 1945 saja sudah mengakui hak ulayat, tinggal praktiknya dijalankan dengan sungguh-sungguh. Contohnya ada di daerah suku Pak punya aturan tegas soal hutan lindung. Saat pemerintah mau buat jalan atau tambang di sana, pasti bentrok. Damai hanya kalau pemerintah mau menghargai aturan adat mereka. Untuk soal nomor 4, apakah sertifikat menentukan hak mutlak? Menurut saya tidak. Sertifikat itu cuma satu bentuk sahnya, tapi bukan satu-satunya ukuran kebenaran. Menurut konsep hak ulayat, hak atas tanah itu bisa didapat dari penguasaan turun-temurun, dan penguasaan sesama warga tidak harus pakai kertas negara. Sering terjadi ketidakadilan. Orang baru datang punya uang lalu dapat sertifikat di tanah yang sudah dikelola warga puluhan tahun. Secara administrasi dia benar, tapi secara adat keadilan sosial itu namanya merampas. Negara harus paham
Ada dua jalan hak, itu sah lewat hukum dan sah lewat adat. Nah, keduanya harus saling menghargai. Contohnya ada di Nias, hampir semua tanah dikuasai secara adat. Sangat sedikit yang bersertifikat, tapi batas wilayah antara desa sangat jelas dan damai. Untuk soal nomor 5, peran media sosial dalam konflik agraria. Nah, menurut saya, media sangat membantu dan menjadi kekuatan utama masyarakat. Ini bukan sekedar tontonan atau konsumsi publik. Dulu konflik di desa terpencil sunyi tidak ada yang didengar. Nah, sekarang lewat media sosial, warga bisa merekam bukti pelanggaran, serba berita, dan minta dukungan. Dilihat dari gerakan sosial, media punya fungsi penting. Nah, 1. Menjadi bukti nyata yang sulit dibantah. 2. Menyatukan dukungan dari banyak orang yang menekan penguasaan. Yang ketiga, membiarkan masyarakat yang bercerita tidak lagi dibohongi. Narasi orang kuat, memang ada isu yang hilang begitu saja, tapi secara besar media sosial itu alat ampuh buat masyarakat kecil melawan ketidakadilan. Contohnya ada di sekitar Danau Toba, masalah kerusakan lingkungan dulu diam saja, sekarang begitu viral di media langsung diperhatikan dan pemerintah pun turun tangan. Baik, sekian hasil dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dalam penyampaiannya. Terima kasih.